teman-teman semua, di video ini Mimin akan mencoba untuk membawakan alur cerita Wudong Qiankun versi novelnya. Buat kalian semua yang penasaran dengan kelanjutan perjalanan Lindong, kalian bisa mengikuti spoilernya di sini. Dan buat kalian yang suka dengan alur cerita Wudong Qiankun di sini, like video ini dan subscribe channel Mimin ya. Oke, kita mulai ya. Tiga sosok bergegas melalui udara seperti hantu, dan gelombang undulasi kuat keluar dari dalam tubuh mereka. Dalam menghadapi undulasi tersebut, bahkan nirvana ki yang tebal di sekitar platform pelatihan sedikit tersebar. Serangan serentak tiga ahli Yuan Nirvana itu sangat kuat. Selain itu, Wang Li juga secara pribadi mencicipi kekuatan mengerikan dari dunia Devouring Lindong sebelumnya. Jika mereka terjebak di dalam, kekuatan tempur mereka akan jatuh secara drastis. Oleh karena itu, kekuatan Yuan Power dalam tubuh mereka bertiga didorong dengan maksimum. Terbukti, mereka berencana untuk segera menyelesaikan Lindong. Di belakang Lindong, cahaya sengit melintasi mata Little Flame ketika dia melihat tiga orang maju pada Lindong dengan cara yang kejam. Tombak logam hitam di tangannya dihantam keras ke tanah saat sisik-sisik di atasnya berkibar dengan cahaya yang menakutkan. Namun, saat Little Flame bersiap untuk bergerak, "Tidak perlu campur tangan," ucap Lindong tersenyum melambaikan tangannya sebelum perlahan melangkah ke depan di bawah mata banyak penonton. Apakah orang ini benar-benar berpikir untuk mengandalkan kekuatannya sendiri untuk berurusan dengan tiga orang praktisi Yuan Nirvana? Keberaniannya benar-benar sangat hebat. Ketika dia berada di aula kuno, dia hanya bisa berakhir dengan hasil imbang melawan Siswan, meskipun telah menggunakan semua kekuatannya. Namun, masing-masing dari tiga individu ini sekarang lebih kuat daripada Siswan. Sejak saya pertama kali mendengar tentang orang ini, tindakannya selalu sangat sulit dimengerti dengan akal sehat. Siapa yang tahu jika dia memiliki beberapa taktik lain kali ini? Ucap beberapa percakapan orang yang menonton. Tindakan yang tampaknya arogan dari Lindong tidak diragukan lagi menimbulkan kegemparan di sekitar Sungai Pil. Demikian pula Wang Li yang menyerang setelah tertegun sejenak oleh tindakan Lindong ini. Tetapi segera setelah itu, sukacita liar tampak di wajahnya. Jika Lindong mengizinkan Little Flame untuk campur tangan, dia mungkin harus berjuang untuk sementara waktu. Namun, orang ini sebenarnya secara sukarela melangkah maju sendiri. Sudah jelas bahwa dia bermaksud menghadapi mereka bertiga sendirian. "Bunuh dia!" ucap Chen Ku mengeluarkan suara gemuruh saat ekspresi kejam melintas di wajahnya yang menyeramkan. Namun, Seng Heisu yang skeptis bereaksi berbeda dari yang lain. Matanya berkedip intens dan sedikit kegelisahan yang awalnya samar-samar ada di dalam hatinya tampaknya tumbuh dengan cepat. Matanya dengan tegas tertuju pada Lindong yang perlahan maju. Wajah Lindong tidak menunjukkan kepanikan sedikit pun karena serangan mereka. Sebaliknya, ada ekspresi yang agak bersemangat di sana. Sky Eagle Mountain Shattering Claw, Dark Demonic Hole. Wang Li dan Chen Ku telah melepaskan seni bela diri mereka yang sangat kuat dengan wajah jahat mereka. Sementara sesuatu melintas di pikiran Seng Heisu. Segera, kekerasan Yuan Power tiba-tiba menyapu ke atas Sungai Pil. "Dia hanyalah bocah dari kekaisaran peringkat rendah. Apa yang harus ditakuti?" gumam Heisu. Sudah tidak ada jalan untuk mundur pada titik ini. Mata Seng Heisu tiba-tiba menjadi sangat dingin saat dia menggertakkan giginya sementara Yuan Power keluar dari dalam tubuhnya. Tyrant Bear of the Barons. Seng Heisu jelas tidak menunjukkan belas kasihan ketika dia menyerang. Langsung melepaskan seni bela diri terkuat yang dia tahu. Tinjunya keluar dan kekuatan Yuan yang tangguh memadat menjadi beruang kuno besar yang meraung di langit. Dengan aura ganas, itu dengan kejam diarahkan pada Lindong. Dalam sekejap mata, kekuatan penuh dari tiga ahli tahap Yuan Nirvana tiba di depan Lindong. Dengan tingkat Yuan Power menghalangi jalannya, Lindong saat ini akan merasa sulit untuk mundur, bahkan jika dia mau. Lindong mengangkat kepalanya dan menatap serangan yang masuk yang memberi tekanan besar. Namun, dia tersenyum. Sebuah pikiran melintas di benaknya ketika kekuatan Yuan yang melonjak sebelumnya ditekan di dalam tubuhnya benar-benar meletus. Yuan Power yang tangguh mendesing di sekitar tubuh Lindong. Undulasi itu tidak lebih lemah dari salah satu trio Wang Li. Satu Yuan Nirvana. Undulasi yang tiba-tiba meletus secara langsung menyebabkan serangkaian seruan meledak di sekitar Sungai Pil. Bahkan mata dari trio Wang Li tiba-tiba menyusut tak percaya. Mereka jelas tahu bahwa Yuan Power Lindong hanya setengah langkah ke panggung Nirvana 2 hari yang lalu. Di mata mereka, satu-satunya hal yang Lindong bisa gunakan adalah energi mental master simbol surgawi. Namun, situasi saat ini di depan mata mereka sangat berbeda dari apa yang mereka ketahui. Jangan panik, bahkan jika bocah ini benar-benar berada di panggung satu Yuan Nirvana, dia tidak akan mampu menahan kita bertiga, ucap Wang Li dengan cepat menyapu Chen Ku dan Seng Heisu dan buru-buru berteriak ketika dia melihat kegelisahan di wajah mereka.
Jika mereka tidak menghilangkan musuh seperti itu sesegera mungkin, mereka pasti akan mengalami kesulitan di masa depan. Anda benar-benar melebih-lebihkan diri Anda sendiri, ucap Lindong dengan lembut tertawa kecil menanggapi teriakan Wang Li. Ketika dia berada di setengah langkah panggung Nirvana, dia telah mampu mengalahkan seorang ahli Nirvana sejati. Sekarang, ketika kekuatannya sudah benar-benar melonjak, meskipun ia berhadapan melawan 3 lawan, tidak ada perbedaan dari sudut pandang Lindong. Segel yang memukau dibentuk satu demi satu di tangan Lindong. Detik berikutnya, ekspresinya tiba-tiba berubah terkonsentrasi. Yuan Power tiba-tiba menjerit keluar dari dalam tubuhnya dan langsung berubah menjadi 5 pilar cahaya besar yang melesat ke arah awan. Pilar cahaya mengembun dari sana, membentuk 5 jari kuno yang sangat besar dalam sekejap. Gelombang demi gelombang berulang kali beriak dari 5 jari. Penjara jari surgawi, melepaskan 5 jari memenjarakan dunia. Saat kekuatan Lindong naik, dia sekarang dapat sepenuhnya melepaskan jari besar surgawi yang merusak sesuka hatinya. 5 jari kuno datang sambil bersiul di depan orang banyak yang terguncang. Dalam sekejap, itu bertabrakan dengan serangan trio Wang Li. Mata Lindong langsung berubah dingin saat tabrakan terjadi. Riak energi liar dan kekerasan dengan ganas mengamuk. Segera, ekspresi terkejut muncul di wajah trio Wang Li. Ini karena seni bela diri pembunuhan mereka yang sangat dibanggakan menunjukkan tanda-tanda hancur di bawah 5 serangan jari kuno. Dalam beberapa detik kemudian, serangan trio ini benar-benar tersebar di langit. 5 jari kuno yang sangat besar langsung menghantam serangan mereka dengan cara yang tampaknya tak terhentikan, sambil menghancurkan kepercayaan diri yang tersisa di hati mereka. Kengerian yang tebal tiba-tiba memancar di mata mereka. Tetapi jari-jari kuno yang sangat besar tetap bergerak, menghantam tubuh mereka seperti meteoroid yang jatuh dari langit. 3 sosok terdorong ke belakang seperti layang-layang yang rusak. Sementara serentak mereka memuntahkan darah segar. Akhirnya mereka mendarat di tepi sungai Pil dengan cara yang sangat menyedihkan. Mereka telah dikalahkan oleh 1 pukulan. Kedua pihak telah menggunakan gerakan pembunuhan terkuat mereka pada saat pertama. Hasilnya, bagaimanapun, telah melampaui harapan semua orang. Daerah di sekitar Sungai Pil benar-benar diam. Semua orang terkejut di tempat kejadian di depan mata mereka. Mengalahkan serangan gabungan dari 3 ahli Yuan Nirvana dengan 1 serangan. Sebenarnya taktik macam apa ini? Sosok Lindong bergegas ke depan, sementara seluruh tempat itu diam. Dia mengepalkan tangannya saat tulang buaya surgawi putih yang menakutkan itu muncul. Segera ujung tombak itu terangkat dan membawa cahaya dingin saat itu tanpa belas kasihan mendorong ke titik-titik fatal pada tubuh trio Wang Li. Lindong tidak akan menunjukkan belas kasihan terhadap musuh-musuhnya. Wajah-wajah trio Wang Li berubah bahkan lebih pucat ketika mereka melihat Lindong bergegas dengan meningkatkan niat membunuhnya. Wang Li buru-buru mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling saat dia berteriak, "Saudara Sikun, apakah kamu masih tidak akan bertindak?" Sebelum teriakan Wang Li memudar, Yuan Power yang luar biasa dan tangguh yang ditemani oleh niat membunuh yang tebal tiba-tiba menyapu. Mata Lindong menyusut. Apakah Sikun akhirnya melewati kesengsaraan Nirvana kedua? Tatapan semua orang berbalik ke arah langit di kejauhan. Itu adalah kekaisaran tebing iblis. Saya mendengar bahwa Sikun akhirnya selamat dari kesengsaraan Nirvana kedua. Dia benar-benar luar biasa. 2 Yuan Nirvana dapat dianggap sebagai eksistensi tingkat atas, bahkan di seluruh wilayah barat. Sikun ini memang layak menjadi seorang jenius dari kekaisaran tebing. Kita akan benar-benar dapat menyaksikan pertunjukan yang bagus hari ini. Meskipun Sikun telah menerobos kesengsaraan Nirvana kedua, Lindong bukanlah individu biasa. Tidak ada yang tahu siapa yang akan menang jika mereka bertarung. Ucap percakapan banyak orang yang menyaksikan. Sekelompok pria akhirnya muncul di depan mata semua orang. Lingkungan Sungai Pil juga segera memancarkan gelombang kebisingan saat ini. Yang memimpin mereka mengenakan pakaian hitam dan dia memiliki ekspresi dingin. Siapa lagi kalau bukan Sikun? Sikun saat ini jelas jauh lebih kuat dibandingkan dengan beberapa hari yang lalu. Tatapan gelap dan dingin Sikun yang membawa niat membunuh diarahkan pada Lindong saat dia muncul. Jelas, dia juga merasakan peningkatan tiba-tiba dalam kekuatan Lindong. Saya tidak pernah menyangka bahwa Anda telah menembus panggung Nirvana dan bertahan melalui 1 kesengsaraan Nirvana dalam waktu 2 hari yang singkat ini, ucap Sikun. Wajah Siswan dan yang lainnya di belakang Sikun berubah dengan terkejut ketika mereka mendengar kata-kata Sikun. Semua dari mereka menatap Lindong seolah-olah mereka melihat hantu. Ini terutama bagi Siswan.
Saya juga cukup terkejut bahwa Anda mampu bertahan dari kesengsaraan nirvana kedua dalam 2 hari ini, ucap Lindong dengan menggenggam tombak tulang surgawi di tangannya, menunjuk ke tanah. Lindong menyeringai sambil menatap Sikun. Dia memang sedikit terkejut. Awalnya, dia berpikir bahwa kecepatannya sudah cukup cepat. Tanpa diduga, Sikun juga tidak lebih lambat darinya. Jika saya tidak menghabisi Anda, saya akan mengalami kesulitan makan dan tidur dalam damai, ucap Sikun membuka sudut mulutnya. Kata-kata yang diucapkannya mengandung niat membunuh yang tidak sedikit pun disembunyikan. Namun, Sikun juga merasa takut pada Lindong. Jelas, peningkatan cepat kekuatan Lindong telah membuatnya merasakan bahaya. Dia mengerti bahwa jika dia tidak menghilangkan masalah ini sesegera mungkin, kemungkinan posisi antara mereka berdua akan berakhir berubah. Begitupun denganku, ucap Lindong tersenyum. Senyumnya juga mengandung niat membunuh yang padat yang tidak sedikit pun tersembunyi. Orang-orang di sekitar mengerti di dalam hati mereka bahwa tidak ada ruang untuk negosiasi ketika mereka mendengar percakapan di antara kedua orang ini. Aura yang tegang dengan tenang menyebar. Pada saat ini, Wang Li dan yang lainnya sudah buru-buru pindah dengan cara yang menyedihkan. Mata mereka dipenuhi dengan kejutan dan ketidakpastian saat mereka mengunci Lindong. Jejak horor masih tetap berada di mata Chen Ku dan Seng Heisu. Jelas mereka telah sangat terguncang oleh serangan sebelumnya Lindong. Sementara itu, niat untuk mundur sudah terbentuk di dalam mata mereka. Mereka pasti tidak berani menyerang sekali lagi sebelum pertarungan antara Lindong dan Sikun berakhir. Setelah semua, mereka tidak memiliki dendam besar dengan Lindong dan hanya menginginkan harta yang dimiliki Lindong. Namun, kekuatan yang Lindong tampilkan menghapus keserakahan di dalamnya. Oleh karena itu, ketika Wang Li melihat hal ini, dia diam-diam mengutuk kedua pengecut ini segera. Namun Wang Li juga menelan seteguk air liur ketika dia berbalik untuk melihat Sikun dan Lindong. Saat ini, dia pun tidak lagi berani menyerang. Meskipun peningkatan Anda sangat mengejutkan saya, hanya akan ada satu akhir untuk Anda hari ini, ucap Sikun. Sementara dia memandang rendah Lindong dari atas, nada suaranya dipenuhi dengan keyakinan dan kebanggaan. Dia jelas mengerti betapa kuatnya dia setelah selamat dari kesengsaraan nirvana yang kedua. Saat ini, dia sudah memiliki beberapa kualifikasi untuk masuk ke peringkat nirvana. Oleh karena itu, saat ini masih ada kesenjangan besar antara dia dan Lindong. Lindong hanya mengungkapkan seringai menggoda ketika dia melihat ekspresi percaya diri Sikun. Lagi pula, dia terlalu malas untuk mengucapkan kata-kata yang tidak perlu. Mari bertarung. Izinkan saya untuk menyaksikan kepercayaan diri Anda, ucap Lindong. Kamu akan menyesalinya, ucap Sikun terlihat seperti ular berbisa ketika dia menatap Lindong. Segera tubuhnya bergerak dan cahaya keemasan cerah tiba-tiba meletus dari dalam tubuhnya. Pada detik berikutnya, dia sudah muncul di depan Lindong dengan cara seperti hantu. Seluruh lengannya tampaknya telah terbuat dari emas asli. Pukulan dilemparkan, sementara udara dalam radius puluhan meter tampaknya telah ditekan di bawah tinju Sikun yang dengan ganas menghancurkan ke arah Lindong seperti gelombang besar. Cahaya emas yang sama terang juga menyebar ke seluruh tubuh Lindong pada saat yang sama. Meskipun Lindong hanya mengalami satu kesengsaraan nirvana, dia yakin bahwa dia tidak jauh lebih lemah jika dibandingkan dengan Sikun dalam aspek ini, karena dia memiliki pondasi yang sangat kuat. Oleh karena itu, dia tidak melakukan hal lain selain mengepalkan tinjunya dan melemparkan pukulan dengan cara biasa. Kedua tinju emas itu bertabrakan dengan kuat di udara. Segera setelah itu, suara rendah dan dalam teredam juga menyebar. Setelah itu, badai yang sangat liar seperti riak langsung menyapu dari dua tinju dengan cara gila. Bahkan, Nirvana Ki di Sungai Pil dengan paksa terpencar beberapa ratus meter. Setelah itu, keduanya dengan kasar mundur ke belakang. Udara itu sendiri mengeluarkan beberapa suara eksplosif setiap kali kaki mereka mendarat. Sejumlah orang tercengang ketika melihat bahwa Lindong tidak berakhir dalam banyak kerugian dalam tabrakan yang mengandalkan kekuatan semata. Tidak buruk, namun saya ingin melihat apakah tubuh Anda ini berani melawan Demon Blade saya. Mata Sikun juga menyipit. Dia sekarang tidak lagi berani meremehkan Lindong. Saat dia mengepalkan tinjunya, cahaya keemasan berkelebat. Segera, itu berubah menjadi pedang lebar berwarna emas. Cahaya dingin membanjiri di pedang itu. Jelas, ini adalah harta jiwa bumi yang cukup kuat. Sikun menginjak kakinya dan pisau emas di tangannya segera menari, membentuk banyak cahaya pisau berwarna emas. Saat cahaya ini muncul, itu membawa angin yang sangat tajam yang menuju pada Lindong dari segala arah. Setiap cahaya pedang ini cukup kuat untuk dengan mudah meretas praktisi Nirvana secara terpisah. Selain itu, bahkan praktisi satu Yuan Nirvana tidak akan berani meremehkannya.
Lindong yang dibanjiri oleh cahaya warna emas menyipitkan matanya. Tangannya mencengkeram tombak buaya surgawinya dengan erat, dan energi mental yang kuat dengan diam-diam menyebar, menyerap semua gerakan dari sejumlah mata pisau yang tak terhitung jumlahnya itu. Detik berikutnya, tubuh Lindong tiba-tiba pindah. Orang bisa melihat kakinya dengan lembut menyentuh udara, sebelum tubuhnya benar-benar bergegas menuju cahaya pedang di langit. Sebuah bayangan muncul di depan mata banyak orang yang tak terhitung jumlahnya. Dalam menghadapi cahaya pisau tajam yang datang dari segala arah, sosok itu tampak seperti perahu di tengah ombak yang kuat. Semua cahaya pisau tajam hanya terbang melewati tubuh Lindong di bawah kendali energi mental mikro Lindong. Tombak tulang buaya surgawi di tangan Lindong tiba-tiba memancarkan cahaya terang dingin. Saat dia menjulurkan lengannya, dia dengan cepat merobek udara dengan kecepatan menakutkan dan menyerang ke arah kepala Sikun dengan cara yang kejam. Mata Sikun juga menciut tiba-tiba. Jelas, dia tidak berharap bahwa Lindong akan benar-benar dapat menghindari serangannya dengan cara ini dan muncul di depannya. Meskipun cahaya dingin yang tajam itu tidak menyentuh kepalanya, itu sudah meninggalkan titik merah di dahi Sikun. Detik berikutnya, lingkaran cahaya emas tiba-tiba muncul dari dalam tubuh Sikun. Pemandangan ini tampak seolah ada penghalang kuat yang melindungi seluruh tubuhnya. Tulang buaya surgawi mendarat di penghalang cahaya keemasan, namun itu hanya memancarkan percikan api. Tombak itu seperti menancap pada logam. Lindong, selama bertahan melewati kesengsaraan nirvana yang kedua, seseorang akan dapat melepaskan tubuh emas nirvana di sekitar dirinya dan membentuk penghalang. Anda tidak akan dapat menghancurkan golden body barrier saya, ucap Sikun tanpa sadar tertawa terbahak-bahak di langit ketika dia melihat bahwa serangan Lindong telah terblokir. Jangan berpikir bahwa Anda adalah satu-satunya yang memiliki seni bela diri manifestasi tingkat tinggi. Hari ini, saya akan membiarkan Anda melihat seni bela diri kekaisaran tebing saya. Saatnya mengakhiri arogansi Anda, ucap Sikun meletakkan tangannya bersama-sama. Cahaya emas melonjak dengan cara yang bisa memecah gunung. Segera, kekuatan alam mulai berkumpul di sekitar tangan Sikun. Pemandangan ini segera menyebabkan ekspresi dari sejumlah orang berubah. Semua orang tahu bahwa Sikun ini jelas berencana menggunakan pukulan finishingnya untuk benar-benar menyingkirkan masalah yang disebut Lindong ini. Bersambung, lanjut ke part selanjutnya ya. Terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti cerita